Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Smart Listeners di seluruh Indonesia. Kembali saya William Darmawan menemani Anda dalam Smart Syariah selama 1 jam ke depan. Dan tentunya perbincangan di malam hari ini juga bisa Anda dengarkan di 10 kota radio Smart FM. Dan tentunya kami juga mengajak Anda untuk menyaksikan secara live streaming di YouTube channel Smart FM. Dan Smart tentunya berzakat itu di masa sekarang, di zaman yang sangat modern ini, dan serba digital ini, kemudahan itu mungkin bisa kita dapatkan dengan melalui website, kemudian juga lewat aplikasi, atau juga lembaga-lembaga zakat. Nah, apakah kemudahan-kemudahan itu dibarengi juga dengan keamanan dan juga kenyamanan? Pada kesempatan malam hari ini, topik yang kita angkat adalah berzakat dengan mudah, aman, dan nyaman. Bersama dengan 2 narasumber di kesempatan malam hari ini, sudah ada Bapak Dr. Handi Riza Idris, pengurus Pusat MES, atau Wakil Rektor Universitas Paramadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Handi. Waalaikumsalam, Mas William, apa kabar? Alhamdulillah, alamin, sehat dan semangat terus nih. Pak Handi juga ya pastinya. Insya Allah. Oke, insya Allah. Dan selanjutnya nanti juga akan bergabung bersama kami, ada Ibu Citra Widuri, Ketua Bidang Inovasi Forum Zakat. Tapi sambil menunggu bergabungnya Ibu Citra, kita akan menggali terlebih dahulu ya bersama dengan Pak Handi tentang berzakat dengan mudah, aman, dan juga nyaman ya. Nah, saya akan ngobrol-ngobrol dulu nih dengan Pak Handi tentang konsep zakat ya. Nah, mungkin Smart Listeners juga ingin tahu nih Pak Handi, bedanya ya dengan instrumen keuangan sosial lainnya. Nah, ini bisa dijelaskan nggak nih Pak Handi? Silakan. Ya, baik Mas William ya. Jadi zakat ini adalah salah satu posisinya ya, itu adalah rukun Islam ya, yang pelaksanaannya itu sifatnya wajib atau obligatori ya, atau mandatori lah gitu, wajib ya. Jadi kalau disetarakan dengan rukun Islam yang lain berarti dia setara dengan sholat, dengan haji, dengan membaca syahadat ya, dengan rukun Islam yang lainnya. Jadi itu posisi yang harus kita pahami ya. Bahkan dalam Quran itu kan ayat tentang sholat itu kan ada yang digandeng dengan zakat ya. Wa aqimus sholat wa atuz zakat, tunaikanlah sholat dan dirikanlah zakat, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat ya. Jadi ini adalah positioning yang wajib ya dalam Islam itu, yang ketentuannya itu harus dilakukan ya oleh seorang muslim. Nah, cuman mungkin ada beberapa persyaratan yang ini tidak kita temukan dalam dalam instrumen keuangan sosial lainnya dalam Islam ya, seperti infak, sedekah, dan wakaf. Satu, karena sifatnya wajib tadi. Kalau yang lain kan tidak wajib, Mas. Infak, sedekah, wakaf itu kan hukumnya tidak wajib, lebih kepada sunnah. Ya, tapi zakat ini hukumnya wajib ya, yang harus ditunaikan. Nah, yang kedua itu ada ketentuannya ya, yang mengikat. Ya, dalam Quran surat At-Taubah itu kan dinyatakan orang-orang yang menerima zakat ya, itu dijelaskan di situ orang fakir, miskin ya, kemudian amil, mu'alaf ya, hamba sahaya, gorimin, orang yang berhutang, dan lain sebagainya. Di situ jelas sekali diterangkan. Nah, yang ketiga juga ada ketentuan jumlah dan waktunya gitu ya. Jadi artinya nilai zakat itu hanya bagi orang-orang yang memang sudah sampai batas nisabnya, batas kecukupan uangnya atau kecukupan hartanya gitu, Mas. Ya. Dan itu dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Ya, jadi ada haul, ada nisab, dan haulnya itu harus tepat gitu. Jadi tidak boleh sebelumnya ataupun tidak boleh sesudahnya. Nah, kalau zakat fitrah itu wajib dilaksanakan sebelum atau di akhir Ramadan, atau tepatnya sebelum Idul Fitri, sholat ya. Nah, sebelum Idul Fitri. Jadi kalau kita rujuk kepada tadi ketentuan-ketentuan tadi, ini adalah ibadah yang sifatnya wajib,
yang ketentuan-ketentuannya itu sifatnya mengikat, sudah terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Pelaksanaannya ini tinggal dilaksanakan oleh kaum muslimin yang memang itu sudah terkena kewajiban zakat. Nah, selain itu Mas William, perlu juga saya jelaskan, ini adalah bentuk cara Allah menunjukkan bahwasannya harta manusia itu sifatnya titipan, Mas. Betul. Ya. Absolutely ownership itu Allah, pemilik mutlak harta kita itu adalah Allah. Jadi manusia itu dititipin saja. Nah, bagaimana cara Allah untuk menunjukkan kepada hambanya bahwasannya harta zakat itu adalah perintahnya, yaitu tadi. Jadi dia wajibkan bagi semua muslim yang sudah terkena kewajiban zakat untuk mengeluarkan zakat gitu. Karena kata Allah, ini hartaku dan ada hak orang lain di dalam harta yang aku titipkan tadi gitu. Nah, itu jadi menunjukkan bahwasanya harta manusia ini adalah harta titipan yang harus ditunaikan, harus dijalankan kewajiban membayar zakat itu. Nah, yang ketiga, Mas, di zaman Nabi, sahabat, dan juga para tabi'in, itu zakat ini menjadi salah satu instrumen fiskal. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang dikelola oleh Baitul Mal, ya, oleh bendahara negara, atau kalau sekarang itu seperti Menteri Keuangan lah gitu. Betul. Nah, yang peruntukannya tadi untuk 8 asnaf tadi, yang tadi saya sudah sebutkan, fakir, miskin, amil, gorimin, hamba sahaya, ibnu sabil, dan lain sebagainya. Ya, yang itu sudah jelas peruntukannya. Jadi kalau kita lihat 8 asnaf itu adalah kondisi ataupun situasi yang memang itu terkait dengan kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat gitu. Jadi persoalan-persoalan ekonomi dan persoalan-persoalan kemasyarakatan ada dalam 8 itu. Nah, itu yang harus diselesaikan lewat mekanisme zakat tadi. Nah, jadi itulah urgensi daripada zakat dibandingkan dengan instrumen keuangan sosial lainnya dalam Islam. Kira-kira begitu, Mas William. Dan tadi ya, zakat ini juga memiliki fungsi sosial yang sangat luar biasa ya. Dan kita juga telah tersambung bersama dengan Ibu Citra Widuri dari Ketua Bidang Inovasi Forum Zakat. Dan boleh dihidupkan kamera dan juga audionya Ibu Citra. Kami persilakan untuk bergabung bersama kami. Baik, sebelum menunggu Ibu Citra bergabung bersama kita di perbincangan pada malam hari ini, saya kembali menggali ya. Tadi disebutkan juga bahwa zakat dengan mudah, aman, dan nyaman. Nah, ini sebelum kita masuk, bagaimana lembaga pengelola zakat bisa berperan ya dalam memudahkan masyarakat. Mungkin apa yang ingin disampaikan nih dari Pak Handi tentang berzakat itu sekarang dengan mudah, aman, dan juga nyaman. Silakan. Saya, Mas? Ya, silakan Pak Handi. Oh ya, ya. Jadi sekarang dengan kemudahan-kemudahan yang sudah kita miliki ya, Mas Willy ya, kemudahan teknologi informasi, kemudahan instrumen keuangan perbankan ya, maupun juga kemudahan teknologi yang lainnya, rasanya tidak ada halangan bagi kita untuk bisa membayar zakat gitu ya. Jadi ini merupakan satu hal yang harus kita syukuri ya. Kemudahan itu bisa kita manfaatkan ya dalam hal menunaikan kewajiban kita dalam membayar zakat. Begitu pula di Indonesia, kan kita ketahui ya bahwasanya kita zakat ini sudah diakui oleh negara, Mas Willy ya, terbukti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ini menunjukkan bahwasanya negara itu mengakui ya bahwasanya zakat menjadi salah satu instrumen yang diakui oleh negara untuk dijalankan oleh umat kaum muslimin gitu ya. Nah, sehingga rasanya apa yang kita diskusikan hari ini itu mendapat momentum yang tepat gitu ya. Artinya berzakat dengan mudah, aman, dan nyaman. Mudahnya itu tadi, semua aplikasi kita sudah punya, sistem pembayaran, teknologi informasi, dan lain sebagainya. Aman rasanya sih juga kalau kita menyalurkan zakat melalui lembaga-lembaga yang sudah tersertifikasi atau memang itu menjadi lembaga yang sudah disahkan oleh pemerintah, rasanya uang kita aman. Uang zakat kita itu insya Allah akan tersalurkan dengan baik. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir gitu ya. Dan juga ini sudah diatur oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang zakat tadi ya. Nah, nyamannya itu tadi ya kita
nyamannya itu ya kita merasa dengan pendapatan yang kita miliki setelah kita hitung ya ternyata kita sudah masuk menjadi kategori orang yang membayar zakat. Jadi nyamannya itu artinya zakat kita itu bisa disalurkan dengan baik dan melihat bisa dimanfaatkan oleh orang, bisa dioptimalkan oleh masyarakat yang membutuhkan sehingga kita merasakan apa yang kita salurkan itu tersampaikan dengan baik. Kira-kira begitu, tersampaikan dengan baik ya, dan makanya kita merasa nyaman juga ya, artinya apa yang kita berikan, zakat yang kita berikan itu bisa disalurkan dan kita tahu penyalurannya kemana ya, baik. Dan berzakat dengan mudah, aman, dan nyaman itu tentunya akan kita gali lagi dengan kedua narasumber bersama dengan Pak Handi Riza Idris dan juga nanti ada Mbak Citra Widuri ya, Ketua Bidang Inovasi Forum Zakat. Tentunya kami kembali setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah dan Smart Topik kita di kesempatan malam hari ini. Ini menarik sekali ya, berzakat dengan mudah, aman, dan juga nyaman. Bersama dengan kedua narasumber ada Pak Handi Riza Idris, pengurus Pusat MES atau Wakil Rektor Universitas Paramadina, dan juga ada Ibu Citra Widuri, Ketua Bidang Inovasi Forum Zakat. Saya ke Ibu Citra. Gimana kabarnya Ibu Citra? Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat Mas. Ini sudah mudik saya, posisi di Sidoarjo sekarang. Oke, nggak apa-apa. Sudah mudik tapi masih bisa berbagi ilmu ya kepada smartista semua di seluruh Indonesia ya. Nah, tadi Pak Hani sudah membahas sekilas tentang esensi zakat, kemudian juga fungsinya. Nah, saya ingin kembali menggali nih dari Ibu Citra ya, mengapa berzakat itu penting dan tentunya manfaat apa yang dapat dirasakan setelah rutin membayar zakat. Silakan Ibu Citra. Iya. Baik, terima kasih banyak Mas Willy. Jadi ini sebagai amil zakat, saya memahami bahwa betapa pentingnya zakat itu, kalau dari, ini ada beberapa sudut pandang ya Mas ya. Yang pertama adalah sudut pandang muzaki, yaitu orang yang berkewajiban membayar zakat. Yang kedua adalah sudut pandang mustahik, yaitu orang yang berhak mendapatkan bagian zakat. Dan yang ketiga adalah dari sisi publik atau masyarakat umum. Yang pertama, kenapa zakat itu penting dari sisi muzaki sendiri?
sebagaimana ini seperti puasa, Mas. Seperti puasa. Puasa itu ada dua urgensi. Yang pertama adalah memenuhi perintah Allah, dan yang kedua adalah dari sisi kesehatan memang ada secara medis penelitian bahwa tubuh kita membutuhkan puasa untuk meningkatkan imunitas, untuk memberikan kesempatan detoksifikasi pada tubuh dan seterusnya. Demikian juga zakat, Mas. Zakat itu menjadi penting bagi muzaki. Yang pertama adalah bukti sebagai dia beriman dan bertakwa. Karena kalau cuma ngomong doang kan nggak ada buktinya ya, Mas ya. Nah, salah satu pembuktiannya adalah dengan berzakat. Sebagaimana kita di rukun Islam, kita diwajibkan nomor 2 itu adalah berzakat gitu ya. Pertama ada syahadat, yang kedua itu pertama syahadat, yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga berzakat gitu. Dan yang kedua, berzakat ini bagi umat Islam adalah juga upaya gitu ya untuk membersihkan harta, Mas. Jadi upaya membersihkan harta itu tidak bisa kita dekati dengan logika gitu ya. Upaya membersihkan harta itu kita dekati dengan bagaimana kita meyakini bahwa keseluruhan proses kita mendapatkan harta itu tidak ada yang 100% karena ikhtiar kita. Gitu. Jadi kita mendapatkan harta itu boleh jadi ada sekian persen itu adalah karena situasi, sekian persen itu adalah karena kontribusi orang lain, sekian persen itu karena kita ada di lokasi yang cocok ya, lokasi yang cuan kalau kata kawan-kawan yang punya usaha gitu ya. Jadi ada banyak faktor kita mendapatkan harta dan tidak ada yang 100% itu dalam kendali penuh seseorang. Nah, dengan kita membersihkan, kita mengakui bahwa ada porsi di dalam harta kita yang memang kita harus keluarkan untuk menciptakan keseimbangan atau balancing dalam dunia usaha atau kehidupan yang sedang kita jalani. Sehingga dengan demikian kalau udah balance, maka nanti kembali kepada kita juga akan lebih barokah gitu. Kemudian yang kedua, pentingnya berzakat kalau dari sisi mustahik, saya bagian dari mustahik gitu ya, itu adalah bagaimana keberadaan zakat ini ada 3, Mas, fungsinya. Yang pertama, dia adalah sebagai instrumen yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan darurat. Gitu. Jadi seringkali makanya kita zakat itu kan ada zakat yang sifatnya wajib untuk semua orang karena dia hidup seperti zakat fitrah ya, Mas ya. Jadi zakat fitrah itu mau kita baru lahir usianya baru sejam gitu ya misalnya. Kalau besok kita sudah bisa mengikuti mengikuti Idul Fitri gitu kan, maka kita wajib dikeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua zakat mal gitu kan. Nah, baik zakat fitrah maupun zakat mal bagi mustahik ini dua-duanya punya fungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sifatnya darurat. Yang tidak mungkin menunggu prosedur bantuan. Jadi kadang kalau menunggu prosedur bantuan dari pemerintah itu lama dan kebutuhan daruratnya tidak bisa dipenuhi. Kemudian yang kedua, zakat ini penting untuk mustahik gitu ya, karena ini menjadi peluang untuk dia meningkatkan kualitas hidup. Gitu. Jadi kalau kebutuhan daruratnya sudah terpenuhi, maka dia ada satu langkah lagi untuk memenuhi kualitas hidupnya itu meningkat. Kalau ini lagi-lagi menunggu intervensi dari negara, intervensi dari orang yang baik gitu ya, atau siapapun yang punya inisiatif, ini kualitas hidupnya nggak akan meningkat, Mas. Kalau ada zakat, maka kita ambil, itu wajib, Mas, menyalurkan zakat kepada orang-orang yang memiliki gap di dalam kualitas hidupnya, kalau dia masih masuk di 8 asnaf. Dan kemudian yang terakhir, zakat ini penting bagi kita mustahik, yaitu untuk kita punya peluang berinteraksi dengan muzaki dan mendoakan mereka. Jadi seperti diperintahkan di surat At-Taubah ayat 105 dan di surat At-Taubah ayat 60, bahwa di 105 itu kita diperintahkan mengambil zakat dan kemudian mendoakan muzakinya. Nah, ketika ini dilakukan, ya doa-doa mustahik untuk muzaki itu menjadi sangat penting gitu, karena sudah diperintahkan seperti itu. Dan yang ketiga, dari sisi sudut pandang publik ya, civil society, kenapa zakat ini penting, Mas? Mungkin kalau Pak Handi sudah komplit menjelaskan tentang zakat sebagai instrumen keuangan Islam. Tetapi kami di Gerakan Zakat meyakini kalau zakat ini hanya sebagai instrumen sosial keuangan Islam, pasti di dalam asnaf tidak ada mu'alaf, Pak. Pasti di dalam asnaf itu tidak ada Ibnu Sabil, tidak ada Fisabilillah gitu. Karena apa? Mu'alaf itu meskipun dia
kaya, crazy rich gitu ya Mas ya. Kalau dia jadi mu'alaf, dia berhak loh mendapat bagian zakat. Jadi dia kita meskipun dia misalnya bukan fakir miskin, tapi kalau dia mu'alaf dia berhak mendapat bagian zakat. Fisabilillah juga. Kenapa kok Allah tidak berhenti memberikan definisi askaf hanya di fakir dan miskin saja? Kenapa ada amil? Kenapa ada fisabilillah? Kenapa ada ibnu sabil? Kenapa ada rikob misalnya? Kenapa ada gorimin, orang yang berhutang gitu? Maka saya meyakini bahwa zakat itu juga menjadi welfare institute, Mas. Jadi instrumen kesejahteraan. Bukan hanya instrumen sosial keuangan, tapi dia juga instrumen yang bisa mendorong kesejahteraan umum. Nah, ini nanti boleh dibahas lebih rigid lagi gitu ya. Tapi itu dia 3 pentingnya zakat, Mas. Termasuk juga mendorong kesejahteraan umum. Nah, saya kembali ke Pak Handi ya. Tentunya lembaga pengelola zakat ini kan sangat berperan ya dalam memudahkan masyarakat untuk berzakat. Nah, mungkin bisa dideskripsikan ya Pak Handi ya, ini peran lembaga pengelola zakat. Silakan Pak. Iya, baik Mas Willy ya. Jadi memang salah satu instrumen yang tidak boleh kita lupakan dalam pengelolaan zakat ini adalah lembaganya gitu ya Mas Willy ya. Bahkan di undang-undang itu sendiri disebutkan sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu tentang pengelolaan zakat ya. Jadi artinya memang ini menjadi porsi terbesar ya dalam dalam undang-undang tersebut, bagaimana supaya zakat ini bisa terkelola dengan baik ya. Nah, jadi kalau dulu mungkin bebas siapa saja boleh mengumpulkan zakat, Mas Willy ya. Apakah itu dari masjid atau dari ormas atau dari kumpulan masyarakat, komunitas dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu menjadi tidak terkontrol gitu ya. Artinya tidak terkontrol itu kan kita tidak tahu disalurkan kemana, dampaknya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, semenjak adanya undang-undang nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu semuanya kemudian menjadi lebih terkelola dengan baik. Jadi sehingga lembaga zakat itu kalau di undang-undang tersebut ya itu disebutkan bahwasanya dia bisa memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diberlakukan atau yang ditetapkan dalam syariat Islam. Nah, itu yang penting juga gitu ya. Jadi mulai dari lokasinya, tempatnya, tata caranya, rukunnya dan lain sebagainya, sehingga masyarakat merasa lebih tenang, lebih nyaman dalam mendapatkan pelayanan. Nah, yang kedua tadi ini juga merupakan sebagai salah satu instrumen ya atau fungsi yang peranannya itu tadi yang seperti Mbak Gita sampaikan tadi ya, bahwasanya Mbak Citra sampaikan tadi, fungsinya juga bisa digunakan sebagai alat kesejahteraan gitu. Jadi meningkatkan fungsi selain fungsi sosial ya, juga bisa meningkatkan atau mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Jadi lembaga ini, karena lembaga zakat ini tersertifikasi ya, mesti melaporkan dan juga program-programnya jelas, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh lembaga zakat ini, program-programnya itu termonitor gitu Mas. Artinya ada auditnya ya, dilaporkan kepada Basnas ya, sehingga kita bisa mengetahui progres sejauh mana manfaat atau dampak yang ditimbulkan atau yang diberikan dari zakat yang sudah disalurkan oleh masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga dalam undang-undang tersebut juga dikatakan ya, fungsi lembaga zakat itu meningkatkan hasil guna atau daya guna zakat itu sendiri gitu ya, dampak atau manfaat daripada zakat itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kita kan bisa merasakan ya, kalau dulu itu biasanya zakat itu hanya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya konsumtif gitu ya, artinya langsung dibelikan makanan, langsung dibelikan beras, langsung dibelikan kebutuhan-kebutuhan bagi 8 asnaf tadi. Nah, tapi sekarang kan dengan adanya terobosan-terobosan ataupun kajian-kajian fikih yang terdapat dalam zakat tersebut, nah sekarang lembaga-lembaga amil zakat melalui Basnas tentunya sebagai regulator itu memperluas cakupannya gitu loh Mas Willy ya. Tidak hanya sebatas yang sifatnya konsumtif, tetapi juga hal-hal yang sifatnya produktif gitu. Ya, diantaranya bisa digunakan untuk tadi ya, meningkatkan kemampuan, skill, ataupun permodalan yang nantinya bisa dipakai atau dimanfaatkan oleh para muzaki untuk
meningkatkan taraf hidupnya. Ya. Nah, tadi kan Mbak Citra menyampaikan ada fakir, ada miskin ya. Nah, nanti kan tujuan sederhananya kan sederhana saja ya, bagaimana merubah orang yang tadinya mustahik kemudian menjadi muzaki. Muzaki. Kan artinya orang yang tadinya fakir ya dengan zakat mungkin dia lambat laun bisa menjadi miskin. Kemudian ditambah lagi, diberikan lagi, diikut dalam program pembinaan atau program pemberdayaan sehingga dia bisa menjadi muzaki. Begitu juga dengan orang yang miskin ya. Nah, jadi itu hal-hal yang menjadikan bagaimana peran amil zakat itu menjadi satu instrumen yang penting dalam pengelolaan zakat. Nah, kita alhamdulillahnya dengan lahirnya undang-undang tersebut ya, itu membuat lebih terorganisir dengan baik, lebih terpantau, dan dampaknya pun juga bisa kita rasakan sekarang gitu ya. Artinya kan Basnas bisa mendeklar pendapatan zakat kita atau pengumpulan zakat kita tahun ini sekian, dialokasikan sekian, walaupun secara potensi masih jauh, tapi minimal ini sudah terkelola dengan baik. Gitu. Mungkin begitu dari saya, Mas. Ya, jadi peran lembaga zakat ini juga sangat penting ya, Smart Listeners ya, di masa sekarang untuk pemerataan pendistribusian zakat, kemudian juga bukan hanya tadi untuk kebutuhan konsumtif, tapi juga ke hal-hal yang produktif ya. Jadi menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, masih ada sesi selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam Smart Syariah. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih masih bersama kami dalam Smart Syariah, dan Smarters kita masuk di sesi berikutnya ya. Topik kita di malam hari ini adalah berzakat dengan mudah, aman, dan nyaman ya. Tadi penjelasannya sangat luar biasa sekali dari Pak Handi dan juga Ibu Citra ya. Saya kembali ke Ibu Citra ya. Ini kalau membahas soal inovasi, tentunya Smarters ingin tahu juga ya, inovasi lembaga pengelola zakat untuk kemudahan, kenyamanan, kemudian juga keamanan. Nah, ini juga kan penting ya untuk isu keamanan. Nah, ini gimana nih Ibu Citra tentang inovasi yang ditawarkan? Ya, baik. Terima kasih banyak pertanyaannya, Mas Willy. Jadi memang kita punya beberapa dimensi kegiatan yang kemudian di situ masuk ke dalam konteks inovasi ya, Mas ya. Jadi kalau ditanyakan dari sisi kelayanan, kemudahan, kemudian kenyamanan, maka saya harus menjelaskan proses bisnis lembaga zakat itu ada 4, Mas.
Yang pertama adalah pengumpulan, yang kedua pengelolaan, yang ketiga pendistribusian, dan yang keempat adalah pendayagunaan. Nah, di masing-masing proses ini kita ada inovasinya. Jadi yang pertama dari sisi pengumpulan, maka inovasinya yang pertama adalah bagaimana mempercepat gitu ya, bagaimana mempercepat perpindahan gitu ya, perpindahan dana zakat yang ada di Muzaki ke Amil, kemudian Amil ke Mustahik. Nah, ini proses kecepatan ini yang kemudian kawan-kawan lembaga pengelola zakat mulai mengadopsi teknologi-teknologi transaksi digital gitu. Nah, dengan kecepatan ini yang orientasinya pada kecepatan gitu ya. Karena cepat maka kemudian jadi mudah. Nah, kemudahan ini kemudian kawan-kawan juga mengadopsi berbagai macam omnichannel ya Mas ya. Jadi omnichannel baik itu dari sisi mungkin digital digital sistem dari masing-masing bank, maka hampir semua lembaga amil zakat pasti terkoneksi dengan bank-bank yang sudah memiliki teknologi layanan digital. Kemudian hampir semua lembaga amil zakat pasti terkoneksi dengan e-commerce gitu ya. E-commerce yang juga mengembangkan pola-pola pembayaran yang mudah dengan e-wallet dan seterusnya. Kemudian yang ketiga juga hampir semua lembaga zakat sudah terkoneksi dengan aplikasi di website masing-masing yang juga mengakomodir kecepatan dan kemudahan. Kemudian yang kedua, dari sisi pengumpulan ini, Mas, lembaga zakat juga harus berinovasi dari sisi literasi, Mas. Jadi literasi terhadap pentingnya zakat tadi, seperti yang ditanyakan sama Mas Willy gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Handi tadi, itu bagaimana terdistribusi ke semua wajib zakat, gitu, Mas. Jadi informasi bahwa bayar zakat itu sebaiknya ke lembaga zakat, karena kebermanfaatannya lebih luas. Ini kan bab literasi ya Mas ya. Kalau bayar zakat itu langsung ke mustahik, maka nanti di sana unsur pemerataan, kedaruratan, prioritas, dan seterusnya tidak bisa tercapture secara utuh di satu wilayah. Nah, literasi semacam ini kemudian teman-teman menjangkau sebanyak mungkin kanal informasi Mas. Jadi bagaimana seperti yang dilakukan oleh Forum Zakat mendorong anggota-anggotanya gitu. Karena kalau Forum Zakat kita tidak menghimpun Mas gitu. Jadi yang menghimpun kan anggota-anggota kita. Nah, kita mengakomodir bagaimana literasi ini nyampe ke sebanyak mungkin orang. Ini juga ada inovasi-inovasi. Jadi bagaimana kawan-kawan itu sosial medianya teman-teman pengelola zakat itu ada yang memang sudah menjangkau ribuan gitu ya, bahkan jutaan pengikut gitu. Yang itu baik itu di kanal sosial media yang sifatnya interaktif maupun sosial media yang sifatnya pemberitaan. Nah, kemudian dari sisi pengelolaan. Dari sisi pengelolaan ini, di beberapa lembaga amil zakat sudah mengutamakan transparansi. Jadi transparansinya itu yang pertama adalah transparansi apakah benar dana sudah masuk ke rekening amil zakat yang benar gitu. Karena mohon maaf kemarin kan lagi rame QRIS di masjid-masjid dipalsuin gitu ya misalnya. Nah, itu kan Muzaki sebagai pembayar kan was-was ya. Ini benar nggak yang aku bayarkan itu masuk ke lembaga-lembaga zakat yang memang sudah mendapatkan amanah ini gitu ya, lembaga zakat yang katakanlah sudah mendapatkan izin operasional, lembaga zakat yang saya percaya, lembaga zakat yang saya tahu, yang saya kenal gitu ya. Nah, dari sisi pengelolaan, sisi transparansi ini banyak lembaga zakat yang sudah mengembangkan sistem otomatisasi feedback gitu ya Mas. Jadi kalau ada donatur atau muzaki mentransfer dananya, akan ada sistem yang otomatis mengkonfirmasi lewat SMS atau lewat WhatsApp bahwa dana sudah masuk ke rekening lembaga yang bersangkutan. Ini juga sebuah terobosan inovasi sehingga muzaki tenang, nyaman, yakin oke, dana saya sudah masuk ke pengelola gitu. Kemudian juga sistem feedback information ini juga ada di beberapa jenis transaksi, apakah itu transaksi secara manual maupun transaksi secara digital. Kemudian dari sisi pengelolaan juga terkait transparansi ini, kawan-kawan lembaga amil zakat sudah berkomitmen terutama mempublikasikan laporan keuangan teraudit secara berkala. Jadi publik kalau pengen tahu seberapa keren gitu ya pengelolaan keuangan lembaga-lembaga amil, masuk ke website lembaga tersebut dan cari laporan keuangan audited, itu sudah mulai banyak kawan-kawan yang bisa menemukan secara runut gitu ya setiap tahun bagaimana hasil auditnya. Dari sisi pengelolaan lembaga zakat juga terus setiap tahun, nah ini
juga dibantu kawan-kawan di masyarakat ekonomi syariah, itu kita memperbarui standar-standar, Mas. Ada PSAK zakat ini dengan IAI juga, kemudian dengan IAI gitu kan. Kemudian ada kompetensi amil zakat ini dengan LSP keuangan syariah yang juga di bawah MES gitu. Kita selalu memperbarui standar-standar terhadap kompetensi pengelola. Nah, ini juga inovasi-inovasi karena apa, Mas? Setiap kita mempengaruhi standar, kita harus benchmark dengan kalau sekarang bahasanya industri gitu ya. Kita harus benchmark dengan perbankan syariah, kita harus benchmark dengan asuransi syariah. Sebenarnya profil amil yang benar itu di mana dan bagaimana. Nah, ini upaya-upaya inovasi. Dari pendistribusian dan pendayagunaan, kawan-kawan juga mengembangkan inovasi, terutama tadi sudah disebutkan sama Pak Hendri, bagaimana ada transformasi dari mustahik menjadi muzaki. Nah, transformasinya itu kita mendekati lewat 3 hal, Mas. Yang pertama adalah bagaimana lembaga zakat menjangkau sebanyak mungkin mustahik. Iya. Jadi, kalau misalnya negara rilis itu bahwa angka kemiskinan sekarang ada di 17% misalnya gitu ya. Nah, 17% ini by name, by address itu ada di mana? Maka lembaga-lembaga zakat sedang mengupayakan bagaimana masuk, sekarang pemerintah sudah menginisiasi satu data, itu penting banget buat kita. Karena dari situ kita bisa cross-check apakah yang diintervensi oleh lembaga zakat itu sudah masuk ke dalam peta fakir miskin yang ada di negara gitu ya. Nah, ini inovasi dari sisi teknologi, komunikasi, cara kerja, prosedur, itu banyak banget tuh, Mas, gitu kan. Itu harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, setelah menjangkau sebanyak mungkin orang, kita meningkatkan akurasi bantuan, Mas. Iya. Jadi kapan diberikan konsumtif, kapan diberikan produktif, itu ada instrumen, ada tools yang kita pakai dan itu kita perbarui setiap tahun gitu. Jadi kita harus bisa memetakan, jangan terkecoh dengan keinginan mustahik, tapi kita harus tahu kebutuhan mustahik kan gitu ya. Kebutuhan ya. Betul, karena bisa jadi mustahik pengen sesuatu tapi dia nggak butuh itu gitu. Nah, ini juga pemerintah kadang juga seringkali program-program itu tidak tepat sasaran karena tidak memenuhi kebutuhan, tapi memenuhi keinginan gitu kan. Nah, ini ada tools-tools yang kita kembangkan secara inovatif di sana. Dan terakhir, Mas, inovasi di pendistribusian dan pendayagunaan itu adalah bagaimana kita mengembangkan platform-platform kolaborasi, Mas. Jadi kolaborasi yang sifatnya tidak hanya satu arah. Jadi kan seringkali lembaga zakat sebagai eksekutor, kemudian nanti ada korporasi yang donor gitu ya, yang pemegang dana, atau pemerintah punya program, ini lembaga zakat yang eksekusi. Nah, hubungannya kan relasinya selalu aja penyandang dana sama pelaksana gitu ya misalnya. Nah, kita kembangkan pola-pola kolaborasi yang lebih luas, sehingga kita menempatkan istilahnya lokal heroes ya. Jadi kelokalan itu kita tingkatkan karena kita punya asumsi warga lokal itu paling tahu permasalahan yang ada di sana dan paling tahu solusi yang ada di sana. Jadi mereka harus diberikan pemberdayaan yang lebih supaya mereka bisa mengintervensi lebih dan dari situ perubahan sosial itu terjadi. Nah, ini inovasinya mulai dari inovasi mindset, cara berpikir, cara kerja, cara komunikasi, sampai monitoring dan evaluasi, Mas. Gitu. Jadi banyak ya. Banyak ya, tapi ini tentunya untuk kebaikan kita bersama juga dan tentunya maksimalkan manfaat zakat ya kepada warga dan juga masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Dan Smart Listeners, masih ada sesi selanjutnya. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Syariah. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati
penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah, dan Smart Sis tidak terasa ya, di malam hari ini sudah masuk sesi terakhir bersama dengan Pak Handi Riza Idris, pengurus Pusat MES atau Wakil Rektor Universitas Paramadina, dan juga ada Ibu Citra Widuri, Ketua Bidang Inovasi Forum Zakat. Saya kembali menggali nih ke Pak Handi ya. Kan sekarang tuh ada bayar zakat secara online. Nah, ini kalau membahas tentang diperbolehkan, gimana nih pandangannya Pak Handi? Iya, Kalau keamanan juga mungkin boleh ya diambil dari Ya. sisi itu ya. jadi baik, terima kasih Mas Willy ya. Jadi sekali lagi Mas, membayar zakat secara online itu kan lebih kepada sarananya ya, artinya tools yang digunakan untuk membayar zakat ya. Jadi tools atau teknologi itu kan sifatnya sih netral ya, artinya kalau itu digunakan untuk hal yang bermanfaat, tentu akan banyak menimbulkan manfaat. Tapi sebaliknya kalau digunakan untuk yang mudarat, tentu akan juga banyak mudaratnya. Nah, terkait dengan zakat, setahu saya dari beberapa buku dan juga beberapa literatur yang saya baca ya, sampai hari ini, pembayaran zakat secara online itu dianggap sah dan diperbolehkan gitu. Karena dalam zakat itu kan ketentuan ya, zakat itu kan sebenarnya ada 3 hal ya Mas Willy ya. Tadi juga sudah disinggung oleh Mbak Citra. Pertama, ada muzakinya, ada orang yang memberikan zakatnya. Selama itu ada, ya nggak ada masalah gitu ya. Dia mau menggunakan sarana apa saja boleh. Yang kedua itu ada uang atau ada harta yang dizakatkan ya. Dan yang ketiga itu ada muzaki, ada penerima. Dan itu tiga-tiganya itu sudah jelas dan sudah ada ketentuan yang mengaturnya. Selama 3 hal ini dipenuhi, saya rasa tidak ada masalah ya. Kita menggunakan sarana teknologi ataupun media yang bisa digunakan untuk memudahkan prinsipnya ya untuk pembayaran zakat tersebut ya. Nah, sehingga tidak ada larangan ya yang menyatakan bahwasanya kita tidak boleh membayar zakat secara online. Kalau kita rujuk kepada buku fikih zakatnya Yusuf Al-Qaradawi itu, di sana bahkan dikatakan bahwasanya ijab dan qabul dalam pemberian zakat itu sebenarnya tidak sesuatu hal yang wajib untuk dilakukan gitu ya, karena itu tidak menjadi satu syarat yang perlu dilakukan dalam proses pembayaran zakat. Sebab itu ketika kita membayar secara online dan kita tidak menyatakan secara eksplisit bahwa ini adalah untuk zakat kepada muzakinya, ya itu menjadi satu hal yang tidak apa-apa ya. Artinya proses pembayaran zakatnya tetap dianggap sah selama 3 hal tadi itu ada ya. Muzakinya ada, hartanya ada, dan mustahiknya ada. Nah, pentingnya tadi yang saya katakan, zakat itu kan sama seperti pajak ya Mas. Artinya dia self-assessment ya, yang artinya yang tahu berapa zakatnya itu ya kita sendiri gitu, yang harta gitu ya, kecuali zakat fitrah itu sudah given lah, tergantung apa yang dia makan ya, atau yang dia konsumsi sehari-hari. Tapi kalau zakat penghasilan, zakat harta itu kan hanya dia yang bisa membuktikan bahwasanya zakat yang dia keluarkan itu sesuai dengan nisab dan haul yang sudah ditetapkan tadi. Nah, oleh sebab itu ketika dia melaporkan ya ini tanggung jawab dia kepada Allah ya, bahwasanya apa yang dia sampaikan itu sudah sesuai dengan
ketentuan yang terdapat dalam syariatnya. Jadi sekali lagi selama teknologi itu memudahkan, tidak ada syarat dan rukun yang dilanggar, dan juga secara syariah itu diperbolehkan, artinya tidak ada masalah dengan penggunaan teknologi, pembayaran zakat secara online itu boleh dan bisa dilaksanakan. Justru menurut saya dampaknya malah lebih baik, tadi seperti yang Mbak Kitma sampaikan, ruang lingkupnya akan semakin luas, ya, daya jangkaunya akan semakin luas, ya. Orang tidak perlu lagi datang langsung ke kantor LAS atau BAS gitu ya untuk membayar zakat, tapi dia bisa menggunakan fitur-fitur yang dia miliki langsung di gadgetnya, misalkan ya, di smartphone-nya bisa langsung membayar zakat tanpa perlu dia harus datangi langsung counter-counter yang memang melakukan penerimaan zakat, dan itu justru akan jauh lebih aman. Dan tentu saja lembaga zakat juga mengeluarkan pertanggungjawabannya gitu, Mas Willy, ya, sehingga kita tahu ya dana zakat yang kita kelola, yang kita keluarkan itu sudah dikelola sebaik mungkin oleh lembaga zakat, sehingga peruntukannya pun juga sudah diketahui ya, kemana dana itu disalurkan gitu. Nah, memang yang terpenting itu adalah tadi saya setuju bagaimana kita membangun literasi yang baik gitu ya, baik terhadap zakat maupun terhadap penggunaan media teknologi ini gitu, sehingga masyarakat juga merasakan zakat itu tidak hanya sebatas kewajiban dari seorang muslim saja, itu hal yang penting betul, tetapi tidak hanya itu ya, tetapi itu juga memberikan dampak sosial, ekonomi dan lain sebagainya, termasuk juga dalam penggunaan teknologi. Artinya dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan ya, apalagi Basnas juga tidak ada masalah ya, tidak ada ketentuan melarang, secara syariat diperbolehkan. Ini justru akan memudahkan kita untuk membantu kita dalam proses pembayaran zakat yang kita berikan ya, baik itu zakat fitrah, zakat mal, ataupun zakat-zakat yang lainnya. Mungkin begitu, Mas Willy. Baik ya. Jadi diperbolehkan untuk membayar secara online, bahkan disarankan untuk membayar secara online, karena kalau membayar di lembaga yang terpercaya, laporannya juga jelas, tentunya kita juga tenang, nyaman, hatinya juga senang ya. Apalagi ini di bulan Ramadan, Smart Listeners, menjelang Lebaran juga saatnya kita untuk berzakat fitrah, kemudian juga zakat mal, ya, infak, sodako, itu bisa disalurkan kepada lembaga pengelola zakat yang resmi dan terpercaya. Nah, ini waktunya sangat terbatas sekali, mungkin dari Ibu Citra nih sebagai mungkin closing statement juga ya, untuk memastikan keamanan dan kredibilitas lembaga pengelola zakat yang kita percaya. Sekaligus juga mungkin tipsnya untuk Smart Listener semua. Silakan Ibu Citra. Wah, terima kasih banyak Mas Willy. Baik, tips-tips dari saya sebagai pengelola zakat, karena saya juga amil ya, saya juga amil zakat di sebuah lembaga amil zakat nasional. Kami sangat menganjurkan kepada publik sebelum berzakat, yang pertama adalah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Handi, melakukan self-assessment kepada diri sendiri. Dan untuk ini, Mas Willy, saya menyarankan, kalau ini sekaligus ngetes sebuah lembaga amil zakat itu kredibel atau enggak, boleh personelnya diajak konsultasi, Mas. Jadi konsultasi tentang perhitungan zakat itu tidak hanya ke ustadz atau kiai, konsultasi tentang perhitungan zakat itu adalah ke amil zakat, karena mereka sudah kompeten dalam perhitungan zakat. Jadi para amil zakat ini sudah mendapatkan training untuk mengidentifikasi nisab, haul, jenis harta dari yang dimiliki oleh muzaki, dan berapa banyak harusnya zakat yang dibayarkan. Dan semua amil zakat juga sudah lilo legowo kalau misalnya muzaki nggak bayar 100% ke lembaga itu juga nggak apa-apa gitu, Mas. Jadi jangan ragu-ragu, wah ini kalau saya konsultasi nanti ketahuan lah zakat saya segini, berarti nanti harus bayar ke dia semua. Enggak gitu. Jangan khawatir, nggak kayak asesor pajak ya Pak Andi. Kalau asesor pajak kan kita konsultasi ketahuan nih zakatnya sekian, berarti harus sekian gitu kan. Kalau ini masih ramah ya Bu Citra ya. Kalau zakat enggak, karena tanpa tekanan ya Bu Citra ya. Tetapi yang penting kita tenang kan gitu ya Pak. Jadi kita tenang bahwa oh iya, hitungan saya insya Allah sudah benar, syukur-syukur lebih gitu ya, karena kita lebih tenang. Jangan sampai ada harta yang kelewat tidak disakatkan gitu. Nah itu yang pertama. Jadi dengan ketenangan itu kemudian kita mengeksekusi pembayaran. Nah mengeksekusi pembayaran silahkan
sekarang pilihan untuk kita menunaikan zakat itu sangat-sangat banyak ya Mas ya. Dan mau ngecek lembaga ini kredibel atau enggak itu semudah kita googling gitu ya. Betul. Semudah kita googling. Jadi paling gampang tuh ketik aja nama lembaganya di Google, kemudian ketik news kan gitu ya. Itu kan ada newsnya tuh. Nah, dari pemberitaan itu Mas, insya Allah kita tahu ini lembaga kredibel apa enggak. Karena begitu, atau misalnya langsung aja ketik komplain gitu ya, komplain terus nama lembaga, itu pasti kita ketahuan, oh ini ada yang komplain nggak, ada yang ini nggak, jadi semudah kita googling gitu ya. Karena saya sebagai pengurus forum zakat, kalau mau menganjurkan zakatnya ke lembaga yang sudah berizin atau enggak, jujur saya punya anggota-anggota yang meskipun belum berizin tapi kredibel kok Mas gitu ya. Jadi tapi nanti saya jadi kena nih sama Kemenak dan Basnas kok malah disarankan zakat ke sana. Jadi saya memilih untuk silahkan publik bisa menilai mana yang dia tipu-tipu gitu ya, mana yang dia mengada-ngada, dan mana yang memang dia real, konkret, bisa ditelusuri dampak dari penyalurannya gitu. Kemudian yang ketiga, tips saya sebelum memastikan lembaga zakat itu kredibel atau tidak, ini boleh nyoba donasinya nggak banyak-banyak dulu, kemudian dirasakan layanannya Mas. Gitu, dirasakan layanannya. Bagaimana dia merespon bukti pembayaran zakat misalnya gitu ya. Nah, di alat bukti pembayaran zakat tuh kita bisa ngecek ini lembaga kredibel atau enggak. Bagaimana dia merespon pertanyaan, bagaimana dia kecepatan responnya gitu ya. Bagaimana dia merespon keraguan-raguan kita. Nah, itu insya Allah para muzaki bisa tracing sendiri ya. Bisa tracing sendiri mana yang kredibel, mana yang enggak. Dan saya berani ngomong gini karena saya yakin semua member of FOS itu sudah tersertifikasi Mas amil zakatnya, sehingga sudah siap dengan segala situasi seperti ini untuk memudahkan, memberikan kenyamanan, dan memberikan pertanggungjawaban. Demikian Mas saran dari saya untuk Bapak Ibu yang memang mau menunaikan zakat di bulan Ramadan ini. Silakan ya Smart Sisters, Anda bisa mempelajari kembali dan juga mencermati kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Citra tentang tipsnya, kemudian juga untuk memastikan keamanan dan kredibilitas lembaga pengelola zakat juga sekarang sudah sangat mudah ya, internet ada di genggaman dan juga kita bisa nanya, bisa cek sosial medianya, pokoknya sangat mudah sekali. Terima Mas, kasih. mohon maaf nih saya tambahkan sedikit lagi. Saya bukannya mau promosi aplikasi ya. Tetapi kan seringkali ada yang menawarkan zakat ya gitu masuk ke nomor kita gitu. Nah, itu teman-teman boleh kalau memang merasa tidak nyaman dengan itu gitu ya, di-save aja kalau memang nomor ini tidak kredibel, itu dan kemudian pakai aplikasi Get Contact itu loh Mas. Nah, itu akan membantu kita mengantisipasi penipuan. Dan juga itu bisa tracing kan, ini benar nggak sih ini amil zakat, ini benar nggak sih orang ini namanya ini terverifikasi atau enggak, itu juga bisa. Dan kalau ada kawan-kawan yang mengalami ketidaknyamanan dari layanan lembaga amil zakat, boleh info ke forum zakat juga. Nanti kita akan coba bantu penelusurannya apakah benar ini dari lembaga yang memang anggota kita atau bukan. Baik, terima kasih banyak Ibu Citra, terima kasih banyak Pak Hadi atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan banyak manfaat untuk Smart Sisters, dan juga Smart Sisters Anda semua semangat ya untuk memberikan zakatnya, apalagi ini sudah menjelang Idul Fitri, zakat fitrahnya jangan lupa, zakat malnya silahkan dihitung, dan juga infak dan juga sodako, dengan tadi memastikan tentunya lembaga yang kita berikan ya, dan tadi kemudahan bisa kita dapatkan kapan saja, di mana saja. Dan Smart Sisters Anda yang terlewatkan juga bisa mendengarkan serta menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM, ketik saja Smart Syariah. Akhirnya saya Willy Darmawan mengucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.